Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan kami hari ini menyampaikan video hasil penelitian PDP Hibah BPM Kemdikbudristek anggaran tahun 2025 dengan judul Analisis Faktor MTCP Adopsi dan Konversi Kendaraan Berbahan Bakar Listrik Berbasis Baterai, disingkat KBLBB Roda 2 di Provinsi Kalimantan Timur. Bidang fokus riset ini adalah transportasi dengan tema kajian kebijakan sosial dan ekonomi transportasi dengan topik riset dasar pendukung teknologi dan sistem transportasi dengan prioritas riset ekonomi hijau. Dengan beranggotakan saya sendiri, Dimas Harits, STMT, selaku Ketua Tim Penelitian, Wahyu Ismail Kurnia, STMT, sebagai anggota tim peneliti dosen, Nugroho Aji Wibowo sebagai anggota tim peneliti mahasiswa. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Di tengah-tengah kebijakan ini, ternyata setiap tahunnya jumlah kendaraan motor bermesin pembakaran internal ternyata tetap meningkat. Kemudian program yang telah dicanangkan oleh pemerintah terkait insentif KBLBB Roda 2, pengembangan infrastruktur dan sebagainya ternyata tidak mampu menggenjot adopsi dan juga konversi KBLBB Roda 2. Dengan demikian, target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait jumlah adopsi dan konversi untuk tahun 2024 dan tahun 2025 ternyata jauh dari capaian target yang ditetapkan. Adapun aksi dari pemerintah sampai saat ini masih berbasis pada pembangunan infrastruktur yang cenderung lebih menonjol kepada ketersediaan infrastruktur KBLBB Roda 4, subsidi harga yang masih terbatas, kemudian pemotongan pajak dan pengaturan TKDN bagi produsen beserta sanksi-sanksi. Di satu sisi, IKN Nusantara digadang sebagai kota smart dan sustainable city, di mana kota ini akan menggunakan 100% kendaraan ramah lingkungan. Akan tetapi, kebijakan ini tentunya memiliki keterkaitan dengan kota-kota penyangganya. Kota-kota penyangga IKN di sini adalah kota-kota besar yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, Samarinda, dan juga Bontang. Berdasarkan itu semua, maka penelitian ini lebih fokus kepada faktor-faktor internal konsumen. Karena kami menganggap berdasarkan penelitian, berdasarkan studi literatur, langkah-langkah, dan juga aksi pemerintah terkait faktor-faktor eksternal telah banyak dilakukan. Pada pendekatan internal konsumen ini kami menggunakan field theory, di mana field theory ini dirumuskan dengan sebuah fungsi behavior adalah fungsi dari personality dan environment. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor dimensi pada field theory yang berpengaruh terhadap adopsi dan konversi KBLBB Roda 2. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan minat adopsi dan konversi KBLBB Roda 2. Adapun alur penelitian yang telah kami canangkan, yang pertama, rentang Januari hingga Maret, kami melakukan studi literatur, kemudian brainstorming, review dari studi literatur yang kami gunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada dua dimensi field theory, yaitu dimensi personality dan juga environment. Setelah dua variabel tersebut berhasil diidentifikasi melalui studi literatur, maka kami selanjutnya melakukan perancangan instrumen penelitian dan proses pengambilan data. Proses pengambilan data ini dilakukan pada rentang Mei hingga Juni tahun 2025. Ketika proses pengambilan data selesai, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan dari rentang Juli hingga Agustus tahun 2025. Di rentang Agustus hingga September, kami melakukan kerja untuk menghasilkan luaran seperti yang ditargetkan pada proposal penelitian yang kami ajukan, yaitu akan kami terbitkan pada jurnal Spektrum Industri
Universitas Ahmad Dahlan yang terakreditasi Sintario. Adapun hipotesis penelitian yang kami angkat yaitu bahwasanya field theory dengan dua dimensinya, personalitas dan juga ekosistem, itu mempengaruhi minat adopsi dan juga konversi KBLBB Roda 2 di Kalimantan Timur. Dalam hal ini, personalitas diwakili oleh metode model theory of plant behavior, sedangkan untuk environment atau ekosistem diwakili ataupun menggunakan electric vehicle ecosystem. Metode penelitian dalam hal ini untuk proses pengumpulan data kami menggunakan metode survei dengan mengkombinasikan stratified dan purposive sampling pada 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur dengan total 400 responden. Adapun untuk pengolahan dan analisis data, kami menggunakan exploratory model menggunakan Smart PLS dan uji hipotesis model berbasis studi empiris. Hasil penelitian kami dapat dijabarkan pada structural equation model yang ada di slide berikut ini, di mana di sisi kanan itu adalah dimensi environment dan di sisi kiri adalah dimensi personalitas. Pada dimensi personalitas atau personality dimension, untuk variabel sikap ternyata tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan sikap pro lingkungan tidak berpengaruh pada minat adopsi dan konversi KBLBB Roda 2. Adapun untuk norma subjektif, faktor-faktor pada norma subjektif signifikan mempengaruhi adopsi dan minat, mengindikasikan kolega dalam hal ini panutan, orang terdekat sangat kuat mempengaruhi minat adopsi dan juga konversi KBLBB Roda 2. Untuk kendali perilaku atau variabel kendali perilaku, faktor-faktor kendali perilaku yaitu harga dan pelayanan penjualan itu dinyatakan signifikan berpengaruh. Akan tetapi, faktor aksesibilitas tidak. Untuk dimensi environment, minat adopsi terhadap minat adopsi dan konversi KBLBB Roda 2 pada variabel performa, faktor-faktor pada variabel performa seperti jarak, kecepatan, dan keamanan signifikan mempengaruhi minat adopsi dan juga konversi. Untuk infrastruktur, uniknya variabel infrastruktur tidak signifikan. Hal ini kalau kita lihat berbeda dari KBLBB Roda 4. Kebutuhan infrastruktur untuk KBLBB Roda 2 lebih sederhana. KBLBB Roda 2 dapat dicas di rumah sehingga pemilik tidak memerlukan SPKLU seurgen KBLBB Roda 4. Adapun dari sisi variabel harga, faktor-faktor variabel harga seperti insentif harga dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap minat adopsi dan juga konversi. Untuk variabel fitur, faktor-faktor pada fitur juga mempengaruhi signifikan terhadap minat adopsi dan konversi KBLBB Roda 2. Hal ini menandakan masyarakat Kalimantan Timur cenderung melihat KBLBB Roda 2 khususnya dari sisi fungsionalitas dibandingkan berbasis sikap pro terhadap lingkungan. Strategi peningkatan. Ada 3 strategi peningkatan yang kami tawarkan berdasarkan hasil riset yang kami lakukan. Pertama, kurangi penekanan pada narasi lingkungan. Hal ini terbukti dari tidak signifikannya variabel sikap terhadap minat KBLBB Roda 2. Dengan kata lain, pemerintah harusnya lebih fokus pada manfaat fungsional dan praktis dari KBLBB Roda 2 dengan memperkenalkan fungsionalitas pada KBLBB Roda 2 seperti bebas antrian ketika mengisi bahan bakar, perawatan yang mudah, dan biaya operasional yang rendah. Yang kedua, kita dapat memaksimalkan norma subjektif atau budaya kolektivistik khas masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Timur dengan melibatkan keluarga, komunitas motor, tokoh lokal, ASN, dan figur-figur sebagai social proof di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat lebih terbuka wawasannya, lebih mengenal KBLBB Roda 2 beserta manfaatnya. Yang ketiga dan yang terakhir, terapkan pendekatan behavioral economics dengan membangun social norming. Membangun social norming membutuhkan upaya yang kuat dan saling keterkaitan antar pemegang kepentingan. Jadi kita membangun jargon KBLBB pilihan elegan, mewah, dan nyaman
Ini sudah berlangsung untuk KBLBB roda 4, di mana KBLBB roda 4 atau mobil EV memiliki kesan elit istimewa sehingga orang-orang tertarik dan memiliki pasar khusus di Indonesia. Adapun kesimpulan penelitian ini secara singkat dijelaskan oleh dua hal berikut. Yang pertama, faktor-faktor variabel dimensi personality yang berpengaruh adalah faktor-faktor pada variabel subjektif dan kendali perilaku. Sedangkan untuk dimensi environment ada pada variabel performa, infrastruktur harga, dan juga fitur. Infrastruktur harga dan juga fitur. Untuk meningkatkan adopsi dan konversi KBLBB di Kalimantan Timur, kurangi penekanan pada narasi lingkungan dan utamakan fungsionalitas dan behavioral economics. Adapun laporan capaian penelitian ini untuk keluaran wajib, ada satu artikel ilmiah hasil riset PDP yang terpublikasikan pada jurnal Spektrum Industri terakreditasi Sinta 2. Adapun status terakhir dari proses publikasi telah publish artikel tersebut pada jurnal Spektrum Industri volume 23 nomor 2 tahun 2025. Sekian video hasil penelitian PDP Hibah di BPM Kemdikti-Saintek 2025. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.